Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita. Malam hari ini sebelum kita istirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas satu topik tentang Kristus atau Belial. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Jadi ada dua hal yang akan dibahas dalam ayat 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Kristus, jelas kita tahu bahwa Kristus adalah Allah dan Tuhan, Allah yang kekal, Tuhan, penguasa langit dan bumi. Secara arti kata, Kristus adalah yang diurapi. Tetapi Belial artinya adalah tidak berharga atau tidak bernilai, di mana Belial adalah nama-nama setan atau antikris. Di dalam perjanjian lama, kata Belial ditujukan kepada orang-orang Dursila. Ada beberapa ayat yang menuliskan tentang orang-orang Dursila ini. Ada di dalam Ulangan 13 ayat 13, Hakim-Hakim 19 ayat 22, lalu Hakim-Hakim 20 ayat 13, di mana orang-orang Dursila adalah orang-orang yang jahat. Dan di dalam perjanjian baru, Belial ditujukan kepada setan atau oknum atau sumber kejahatan atau kebusukan, seperti yang terus dalam Matius 13 ayat 38, lalu Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Nah, dari ayat ini kita ketahui bahwa musuh segala kebenaran adalah iblis sendiri. Jadi orang yang bergaul dengan iblis tidak suka akan kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi antara Kristus dan Belial tidak ada persamaannya, bahkan bertentangan. Dan kita akan masuk dalam bagian yang kedua. Apa yang menjadi bagian bersama antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Kata persamaan dalam bahasa Yunani yaitu suponesis, yang artinya kesepakatan, sepakat, setuju, sehati. Jadi orang yang percaya kepada Yesus dengan sepenuh hatinya itu tidak akan sepakat dengan perbuatan-perbuatan jahat yang melawan firman Allah. Sedangkan kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pistos. Dan kata pistos ini mempunyai arti dapat dipercayai dan sering diartikan dengan setia. Nah, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercayai oleh Tuhan? Karena banyak perkataan anak-anak Tuhan yang tidak bisa dipegang. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan selalu mencari pribadi yang bisa dipercaya, di mana kepercayaan ini atau kesetiaan ini tidak diukur dari seberapa banyak atau seberapa rajin kita beribadah datang ke gereja, tetapi kesetiaan ini diukur dari ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan manusia, karena firman Tuhan berkata orang yang dapat dipercaya akan mendapat berkat. Jadi jelas orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Kata tidak percaya dalam bahasa Yunani adalah apistos, di mana orang yang tidak percaya ini berpusat kepada diri sendiri atau egois. Nah, tetapi orang yang percaya kepada Yesus akan memusatkan diri kepada Yesus dan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita melihat orang yang tidak percaya itu egosentris. Tapi orang yang percaya itu jelas pusatnya adalah Yesus Kristus. Jadi sikap hati kita, sikap hidup kita itu menentukan apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak. Karena firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata,
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi perhatikanlah hidup kita di hadapan Tuhan, dan juga hidup kita di hadapan orang lain. Orang lain akan menilai apakah kita ini Kristus atau Belial. Karena tidak ada persamaan antara Kristus dan Belial. Tetapi dari perkataan, perbuatan, sikap hati, itu bisa terlihat apakah kita ini orang-orang yang benar-benar percaya, fokus kepada Tuhan, atau kita ini orang yang tidak percaya, orang yang berbuat kejahatan, orang yang dursila, yang menjadi pengikut setan, atau dikatakan adalah pengikut Belial. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau koreksi dan introspeksi diri sendiri, lama-kelamaan akan menjadi antikristus. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1-3 dengan jelas berkata, carilah perkara yang di atas, di mana kita harus hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita fokus selalu kepada Tuhan. Pikiran dan perkataan serta perbuatan dan tindakan kita mencerminkan Kristus. Jangan kita menjadi pengikut setan, jangan kita menjadi Belial, orang yang melakukan kejahatan, tetapi mari kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Yakobus 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, jangan bersahabat dengan dunia ini, karena ketika kita bersahabat dengan dunia ini, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Orang yang menjadikan Allah sebagai sahabatnya, ia akan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari jadikan Allah sebagai sahabat kita, supaya kita selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, hidup kita akan selalu dipimpin dan ditolong oleh Allah. Hidup kita akan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Inilah berkat buat kita malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.